Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Bapak dan Ibu, sahabat Namira, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian prakeberangkatan sesi satu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fuad Mubarak LC. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita. Insya Allah kajian akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian disimak hingga selesai. Dan selama berlangsung kajian, mohon untuk audio Zoom-nya di-mute atau dinonaktifkan. Bagi yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Di akhir sesi, insya Allah nanti akan kami bacakan jika waktu yang memungkinkan. Baik, langsung saja kepada Ustadz Fuad Mubarak LC. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita dan kemudian memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat eh, berjumpa, bertatap muka melalui kajian eh, prakeberangkatan secara online, dan sekaligus saya menyampaikan salam kenal kepada seluruh Bapak dan Ibu semua. Nama saya Fuad Mubarak, dan saya yang ditugaskan oleh Travel Namira untuk membersamai, eh, membimbing, dan membantu pelaksanaan perjalanan ibadah umrah Bapak dan Ibu di tanggal 29 Juni 2025 ini, insya Allah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umroh yang dijadwalkan berangkat di tanggal 29 Juni atau akhir bulan ini, dan mudah-mudahan segala niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ibadah umroh ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Ini bukan ibadah yang kecil, bukan ibadah yang remeh, butuh perjuangan dan butuh usaha yang besar untuk kita mewujudkan niat baik kita di dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Kita perlu mengeluarkan biaya untuk berangkat umroh, kita perlu untuk mempersiapkan bekal di dalam
perjalanan ibadah umroh nanti, kita perlu mempersiapkan fisik yang prima untuk perjalanan umroh nanti, dan tidak kalah penting, kita butuh bekal ilmu di dalam perjalanan ibadah umroh kita nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah umrah ini adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya itu tidak main-main Bapak Ibu. Ganjarannya sangat besar. Pahala yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah umrah ini sangat besar. Bahkan orang yang datang ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah umrah ini dianggap sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wafdullahi thalathah." Tamu Allah itu ada tiga kategori. Yang pertama al-ghazi fi sabilillah. Tamu Allah itu yang pertama adalah orang yang berperang atau orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengerahkan tenaganya, dia mengorbankan jiwa dan raganya, nyawanya, hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah untuk membela agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah. Maka dia pantas untuk disebut sebagai tamu Allah. Kemudian yang kedua, al-haju. Tamu Allah yang kedua itu kategorinya adalah orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Dan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini sudah selesai. Kita sudah melewati bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian begitu juga yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tamu Allah itu adalah al-mu'tamir, orang yang datang berumrah. Ketika seseorang dia belum mampu untuk berhaji, ya, maka hendaknya ketika dia memiliki kelapangan, hendaknya dia berumrah terlebih dahulu, dan tidak boleh ditunda, ya, karena ketika kita menunda suatu ibadah bisa jadi nanti ada penghalang sehingga kemudian kita tidak melaksanakan ibadah tersebut, sehingga kemudian akhirnya kita tidak mengamalkan, ya, amal soleh tersebut, akhirnya hilang kesempatan. Terlebih khusus dalam ibadah haji, dalam ibadah umrah ini, eh, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadits qudsi, eh, sesungguhnya hamba-hambaku ashahtu lahu jisma wa awsa'tu lahu fi ma'isha. Sesungguhnya hamba-hambaku telah aku sehatkan tubuh jasmaninya, dan kemudian aku lapangkan rezekinya, lalu kemudian berlalu 5 tahun, la yafidu ilayya, tapi dia tidak mau bertamu kepadaku, yaitu tidak mau bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, la mahrumun, maka orang yang seperti itu akan terhalangi dari mendapatkan berbagai macam kebaikan. Seperti yang kita katakan tadi, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ibadah umroh ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya, ibadah umroh ini menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi kita datang ke tempat terbaik di atas muka bumi ini. Ya, kita pergi umroh itu berarti mendatangi tanah haram, baik yang ada di kota Madinah ataupun yang ada di kota Mekkah. Ya, maka ini sebuah kemuliaan. Di sana kita bisa melaksanakan berbagai macam amal soleh, di mana amal soleh itu salah satu keutamaannya adalah dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Umroh itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Sesungguhnya dari satu umrah kepada umrah yang berikutnya itu dapat menggugurkan kesalahan. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan buat dia kecuali uh, surga dari Allah Subhanahu
wa taala. Begitu juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, bahwasanya orang yang berumrah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang mengiringi satu ibadah umrah dan kemudian mengerjakan ibadah haji, tabi'u bainal haji wal umrah, kata Rasulullah. Iringilah ibadah haji itu dengan ibadah umrah. Artinya berulang-ulang. Ya, kita datang ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji dan juga untuk melaksanakan ibadah umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqr wadz-dzunub. Keduanya, ibadah haji dan umrah ini, Bapak Ibu, kata Rasulullah apa? Dapat menghilangkan kefakiran dan juga dapat menghilangkan apa? Dosa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pergi umrah itu tidak ada ruginya. Berapapun biaya yang kita keluarkan, semahal apapun biaya yang kita bayarkan, umroh dan haji itu tidak ada ruginya. Dosa diampuni, pahala berlipat ganda, gitu ya. Dan sebab untuk masuk surga. Bahkan ini adalah jihadnya kaum wanita. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ala nisa'i jihad, apakah wanita wajib berjihad? Sebagaimana layaknya kaum lelaki, mereka wajib berjihad. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, alaihinna jihad la qitala fihi. Bagi mereka jihad, tapi bukan dengan berperang. Yaitu apa? Berhaji dan berumroh. Itu adalah jihadnya kaum kaum wanita. Gitu ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka sayang sekali kalau ternyata kemudian keutamaan daripada ibadah ini tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan syarat diterimanya amal. Ini ilmu yang paling penting sebelum kita melaksanakan ibadah. Dan ini berlaku buat semua ibadah, bukan hanya umrah saja. Sholat juga harus terpenuhi syaratnya. Puasa juga kalau mau diterima harus terpenuhi syaratnya. Ya, sedekah kita, infak kita, ya, kalau mau diterima harus terpenuhi syaratnya, yaitu kalau mau diterima sama Allah, dibalas dengan ganjaran dari Allah, mendapatkan keutamaan-keutamaannya, ya berarti harus memenuhi syarat-syarat ini. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ini adalah ilmu yang paling pokok dalam kita beribadah. Dan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita untuk beribadah. Ya, sebut saja di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat yang berbicara tentang nikmat, melainkan setelahnya ada perintah untuk beribadah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang sangat banyak. Maka dari itu, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ya, Allah tidak memberikan nikmat kepada hambanya, melainkan agar hamba tersebut menekankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan setiap orang, setiap hamba, setiap manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah beribadah. Dan Allah yang akan menjamin ya keperluan kita agar ibadah tersebut tegak di atas muka bumi ini. Agar kita bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menjamin hidup kita. Tapi di dalam melaksanakan ibadah, kita harus memperhatikan bagaimana syarat yang harus kita wujudkan agar ibadah yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, agar keutamaan-keutamaan ibadah itu kita dapatkan gitu, Bapak Ibu. Agar kita nggak cuma capek doang beribadah, nggak cuma letih aja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada goal yang kita dapatkan ya dari ibadah tersebut dengan cara kita memenuhi syarat diterimanya amal. Dan ini pokok yang harus kita ketahui dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Maka Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua sebagai uh, umat Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah terakhir Allah, yaitu di surat Al-Mu'minun dari ayat 57 sampai 61. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, walladzina hum bi rabbihim la yushrikun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Sesungguhnya orang-orang yang punya hati, ya, yang selalu merasa takut, berhati-hati karena takut akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang punya hati dengan perasaan takut, selalu berhati-hati, selalu takut dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Walladzina hum yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, yaitu orang-orang yang telah melakukan amal saleh. Tapi setelah beramal saleh mereka punya hati yang takut, ya. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Maka ini ciri orang-orang yang beriman, karena ini Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun, ya, tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu punya hati yang takut setelah mereka beramal, ya. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa amal mereka ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa amal mereka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka punya rasa takut meskipun mereka sudah beramal, ya. Maka tentang ayat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, menceritakan bahwa Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini, Bapak Ibu, ya, tentang ayat surat Al-Mu'minun yang ke-60 ini, ya, ayat yang ke-60. Kata Aisyah, apakah yang dimaksud dengan apa? Wa qulubuhum wajilah, dengan hati yang takut. Maksudnya adalah orang-orang yang dulunya minum khamar, ya. Apakah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dulunya suka mencuri, suka berzina, makanya setelah mereka beramal mereka takut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yabnata As-Siddiq." Tidak demikian wahai putri As-Siddiq, yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Bukan orang yang dulunya mencuri, bukan orang yang dulunya minum khamar, bukan orang yang dulunya berzina, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang dulunya berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang dulunya mengerjakan sholat. Mereka adalah orang-orang yang dulunya bersedekah. Tetapi mereka takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini harus menjadi perhatian serius dalam setiap kita beramal dan beribadah kepada Allah. Tidak ada yang bisa memastikan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita apakah pasti diterima oleh Allah? Ya, baca Quran kita apakah pasti diterima oleh Allah? Puasa kita apakah pasti diterima oleh Allah? Tidak ada yang bisa memastikan. Makanya kata Abu Darda, ya, kalau seandainya aku bisa yakin
Kalau seandainya aku bisa yakin, yakin 100% bahwa Allah pasti menerima satu sholat saja yang aku kerjakan. Kalau aku ya yakin 100% Allah pasti menerima satu sholat yang aku kerjakan. Kata Abu Darda apa? Sungguh itu lebih aku cintai, sungguh itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kata Abu Darda, karena Allah telah berfirman, innama yutaqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala terus menguji kita. Siapakah orang yang paling baik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Allah menguji kita dengan itu. Siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya? Ya. Maka Fudail ibnu Iyad rahimahullah ketika menjelaskan ahsanu amala itu seperti apa? Amalan yang paling terbaik itu seperti apa? Yaitu akhlasuhum wa aswabahum. Orang yang paling baik amalnya itu dua. Yang pertama orang yang ikhlas dan yang benar. Maksud yang benar adalah berkesesuaian dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Yaitu pertama, hendaknya kita melakukan amal soleh tersebut ya dengan penuh keikhlasan. Ya, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya mengharapkan ridho Allah dari ibadah yang kita kerjakan. Tidak perlu kita mencari balasan dari manusia. Tidak perlu kita mencari keridhaan manusia dengan amal ibadah kita. Tidak perlu kita mengejar apa namanya status sosial. Karena ada orang yang beramal itu hanya demi untuk mendapatkan status sosial. Tidak perlu, ya. Karena kita beramal kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk selain Allah. Maka hati kita harus ikhlas. Kata para ulama, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang nilainya besar, tapi kemudian menjadi kecil karena sebab apa? Niat yang salah. Salat adalah ibadah yang sangat besar. Umroh juga termasuk daripada ibadah yang besar, tapi bisa menjadi kecil, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat yang salah. Dari awal kita mau berangkat niatnya udah salah, ya. Karena ada orang yang datang ke tanah haram bukan untuk beribadah, ya. Ada yang ke sana hanya untuk demi status sosial, hanya demi untuk bisa pajang dan update status, dikit-dikit foto, kemudian update status. Lagi kajian online, ini sebentar lagi mau berangkat nih guys. Gitu ya Bapak Ibu ya. Belum lagi nanti sampai di sana, ada yang pura-pura ngangkat tangan berdoa, minta difoto demi untuk dipajang status. Padahal nggak berdoa. Ini ngerusak Bapak Ibu. Ada yang ke sana ya hanya demi untuk mencari keuntungan, ya bawa produk jualannya kemudian difoto. Alhamdulillah produk saya sampai ke tanah haram nih. Macam-macam. Ada yang ke sana fashion show Bapak Ibu. Bawa baju banyak, setiap hari ganti baju, setiap hari foto dengan baju yang berbeda. Ya, sekali lagi untuk mencari status sosial. Macam-macam Bapak Ibu. Maka niat yang ikhlas dalam beribadah itu sangat pokok sekali. Sangat penting sekali. Allah itu ngelihat kepada hati kita, Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Inna Allah Ta'ala
La yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan kepada amal perbuatan kalian. Melihat kepada hati berarti melihat kepada niat Bapak Ibu. Melihat kepada amal kita sesuai atau tidak dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat yang harus kita penuhi dalam setiap ibadah kita. Yang pertama kita harus ikhlas Bapak Ibu. Kita harus benar-benar memperuntukkan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sudah bersabda, hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya, ya, setiap amal itu sesuai dengan niat. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, Allah memerintahkan kita beragama dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, agama yang murni, yang benar ketika dijalankan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal adalah hendaknya kita beramal saleh sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, dan sebagaimana yang diajarkan serta dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara terbaik untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mengikuti beliau di dalam beribadah kepada Allah. Ya, baik itu sebab kita beramal, jenis amalannya, ya, jumlahnya, caranya, waktunya, ataupun juga dengan tempatnya. Maka harus berkesesuaian dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, contohnya ketika kita mengerjakan tawaf. Salah satu daripada rukun umrah itu adalah eh, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, ketika kita tawaf, maka kita harus mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalnya menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Berarti kita berjalan berlawanan dengan arah jarum jarum jam. Ya, ini cara Rasulullah SAW. Maka kalau kita tawaf melawan arus, menjadikan Ka'bah di sebelah kanan kita, atau jalan mundur sehingga Ka'bah menjadi di sebelah kanan kita, maka tawaf kita tidak sah, Bapak Ibu. Begitu juga dengan apa? Yaitu dengan eh, apa namanya? Jumlah putaran tawafnya. Jumlah putaran tawaf ini sudah ditentukan dan dicontohkan serta diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana tawaf mengelilingi Ka'bah itu jumlahnya adalah 7 putaran. Kalau kita kurang berarti belum sempurna, harus disempurnakan. Kalau kita ya sengaja melebihkan, oh saya masih kuat nih misalnya, udah selesai 7 putaran, saya masih kuat. Saya bisa tawaf sampai 10 kali putaran. Saya tambah deh 3, biar pahalanya lebih banyak. Terkadang apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut syariat gitu Bapak Ibu. Jangan dilebih-lebihin. Kalau memang contohnya Rasul itu 7 putaran, berarti itu yang kita kerjakan. Sama kayak sholat zuhur 4 rakaat. Meskipun kita masih bisa sholat sampai 10 rakaat, nggak boleh sholat zuhur 10 rakaat. Yang benar 4 rakaat. Kenapa? Karena itu yang diajarin sama Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah.
gitu ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Maka dalam melaksanakan ibadah ini harus berkesesuaian dengan contoh daripada Rasulullah SAW. Umpamanya sebagai permisalan ada orang yang dia pakai pakaian formal, ya, pakai setelan jas, pakai dasi, pakai sepatu pantopel, nyisirnya pakai pomade gitu ya Bu, Pak ya. Pas ditanya mau kemana? Main futsal. Nggak cocok, nggak pas. Ya, nah ini penting sekali. Penting bagi kita, kalau dalam urusan di dunia aja itu kita cocok-cocokan gitu. Harus pas, harus sesuai dengan apa namanya ketentuannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti misalnya ada orang berobat ke dokter ya. Dokter menyarankan sehari minum 1 antibiotik. Wah, kayaknya sakit saya belum kelar nih kalau 1 antibiotik saya rasa kurang. Akhirnya diminum 3, 4, overdosis akhirnya. Nggak sesuai petunjuk. Ya, kalau dalam urusan dunia aja ada syarat dan ketentuan gitu ya, Bapak Ibu. Kita beli barang, ada diskon. Di bawahnya tertulis ya, syarat dan S dan K berlaku. Apalagi dalam urusan beribadah. Jauh lebih penting urusan akhirat daripada dunia, Bapak Ibu. Maka hendaknya kita perhatikan ini. Dan ini wujud daripada syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita tidak atau kalau seandainya kita mengerjakan suatu amalan, baik itu tata caranya, jumlahnya, tempatnya, waktunya, jenisnya, ternyata apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka dapat dipastikan ibadah kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak berasal dari kami, artinya tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka tertolak, yaitu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dua syarat ini harus kita perhatikan dalam setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan berkaitan ibadah umroh yang nanti akan kita laksanakan ya. Dari sekarang hati harus dipersiapkan. Dari sekarang kita harus menata hati kita agar senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Karena dalam perjalanan umroh kita nanti, bukan hanya pelaksanaan umroh saja yang kita kerjakan. Di sana kita sholat di Masjid Nabawi, di sana kita sholat di Masjidil Haram, ya. Kita baca Quran di Masjid Nabawi, kita baca Quran di Masjidil Haram. Bisa jadi nanti kita di sana bersedekah juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa jadi kita di sana menuntut ilmu, mendengarkan kajian, kita di sana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca zikir, macam-macam ibadah yang akan kita kerjakan di sana. Maka jangan sampai batal di sisi Allah karena sebab apa? Tidak ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka dari sekarang kita yang pertama harus menata hati kita. Hadirkan niat yang ikhlas dalam setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa ikhlas? Ada beberapa tips untuk menjaga keikhlasan. Nanti mudah-mudahan di
pertemuan-pertemuan yang berikutnya dapat kita sampaikan Bapak Ibu ya. Dan sepertinya sudah lewat waktu 30 menit kajian kita untuk malam ini. Cukup singkat, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita dan menjadi bekal awal untuk perjalanan ibadah umroh kita nanti. Dan sepertinya inilah materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian eh, waktu saya kembalikan kepada Mas Eko. Silakan. Syukron jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, nampaknya di kolom komentar belum ada pertanyaan Ustadz ya. Insya Allah sudah cukup jelas semua ya. Adapun jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa langsung ditanyakan di grup keberangkatan. Insya Allah nanti akan kami bantu jawab. Dan insya Allah untuk kajian ini juga dapat disaksikan di YouTube Namira Travel Official ya. Nanti insya Allah akan diupload oleh tim digital kami. Baik, kita cukupkan Ustadz ya untuk kajiannya. Silakan Mas, Baik. silakan. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian kajian prakeberangkatan sesi 1 kali ini. Insya Allah kajian berikutnya akan di-share jadwalnya untuk prakeberangkatan sesi 2. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat kepada kita semuanya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallah. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Barakallahu fikum.